Gara-gara cipratan air besar saat melompat, Xiaopang ditangkap pembuli dengan jaring ikan. Semakin ia berontak, mereka makin kuat menahan, hingga Xiaopang terpaksa menyelam menjauh. Saat muncul, ia melihat para pembuli mencuri pakaiannya. Mereka ingin Xiaopang pulang telanjang. Panik, ia minta tolong sahabatnya mengambilkan handuk. Namun sahabatnya malah mengambil handuk terakhir itu dan pergi bersama para pembuli. Xiaopang terpukul dan bingung. Tak ada pejalan kaki yang membantu, jadi dia lari pulang sendirian memakai baju renang. Di bawah jembatan, sebuah mobil mengejar dan orang-orang menertawakan tubuh gemuknya. Beberapa preman juga menghinanya sebelum pergi meninggalkan Xiaopang yang hancur. Agar tak terlihat, dia lewat jalan setapak pegunungan. Namun, dia malah menemukan mobil terparkir di sana. Ketakutan, dia pura-pura tak melihat dan terus berjalan. Ternyata, di belakang mobil itu, seseorang sedang memukuli sahabatnya. Kini kepalanya berdarah, sahabatnya hanya bisa merangkak. Penjahat itu belum puas, lalu menyeretnya ke bagasi dan menyalakan mobil. Xiaopang ketakutan dan terdiam. Namun, pria itu justru berhenti di depannya. Dari bagasi sahabatnya berteriak minta tolong, dan Xiaopang melihat wajah penjahat itu di spion. Penjahat itu membuka pintu mobil, lalu menatap Xiaopang. Namun, dia malah melempar selimut dari mobil agar Xiaopang bisa pulang. Xiaopang tersenyum dan berterima kasih. Sementara pria itu pergi meninggalkan Yang Chen yang berteriak minta tolong. Sesampainya di rumah, Xiaopang mandi lalu hendak melapor polisi. Namun, saat membuka komputer, dia melihat lini masa WeChat Yang Chen yang diam-diam memotretnya bekerja di toko daging babi keluarga dan mengunggahnya. Pantas saja para pembuli di sekolah tahu rahasia itu. Karena sering diejek babi gendut, Xiaopang yang sedih akhirnya tak mau lagi peduli pada sahabatnya. Namun, ternyata sahabatnya benar-benar hilang dan tak pernah pulang ke rumah lagi. Orang tuanya yang cemas segera datang ke rumah Xiaopang untuk mencari tahu keberadaan anak mereka. Ibu Xiaopang yang tahu putrinya sering diganggu pun marah, merasa tak masuk akal jika mereka datang menuntut penjelasan sekarang. Meski terus ditanya, Xiaopang yang ketakutan tetap bersikeras tidak tahu apa-apa sampai wanita itu pergi. Xiaopang mengira masalahnya selesai dan tak ada sangkut paut dengannya, tapi ternyata kenyataan pahit baru saja dimulai. Xiaopang kembali ke kamar dan sadar ponselnya hilang. Gawat, ibunya pasti marah besar. Dia pun mengambil ponsel ayahnya lalu kembali ke jalan tadi. Mengikuti jejak darah, dia sampai di hutan kecil. Saat menelepon nomornya, terdengar dering ponsel. Namun saat mengambilnya, penculik siang tadi muncul lagi dan menariknya ke balik tembok. Ternyata, dia tak berniat menyakiti Xiaopang. Ternyata, dia hanya ingin mengingatkan Xiaopang agar diam karena ada orang datang. Rupanya, keluarga teman sekelas yang diculik juga tiba di sana, namun hanya menemukan potongan jari. Ibu temannya tidak sanggup menerima kenyataan dan langsung jatuh mental, mengira putrinya sudah celaka. Di tengah kekacauan, Xiaopang berhasil melarikan diri dan pulang ke rumah. Besoknya, ibu korban mencari Xiaopang karena saksi melihat mereka bersama. Saat terdesak, ibunya kebetulan tiba dan membela putrinya lalu mengajaknya pergi. Namun, ibu korban malah menyerang hingga polisi datang melerai. Xiaopang pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna memberikan petunjuk. Ini soal nyawa. Xiaopang akhirnya mengaku pernah dibully mereka di kolam renang, tapi tak bertemu lagi setelahnya. Polisi tak percaya dan curiga ia menyembunyikan sesuatu. Saat ditekan, ibunya memotong dan menegaskan putrinya berhak diam tanpa pengacara, lalu membawanya pergi. Di rumah, sang ibu melarangnya keluar sementara waktu. Ternyata, ibunya sudah tahu segalanya. Ibu curiga putrinya terlibat hilangnya teman sekelas karena menemukan handuk asing bernoda darah saat menjemur. Ia pun mendesak Xiaopang bicara. Khawatir putrinya berbuat jahat, Xiaopang hanya diam, membuat ibunya makin